kan ada Tony RM di sini. Tujuannya apa Mas? Minta bantuan Tony RM setelah berhasil ngebebasin PJ atau gimana nih? Ya kalau ketemu ya buat bantu suara ya, menyuarakan lah gitu. Biar semuanya tahu lah. Kita kan sulit untuk ketemu Sudirman juga ya. Sudirman itu lagi di mana itu? Lapas. Tahun? Oh berarti baru sekarang ya? Lapas Cirebon. Terpidana Sudirman sampai saat ini kondisi keberadaannya gimana Mas? Kalau menurut laporan sih di Lapas Bancai, cuman waktu itu pernah ke Lapas Bancai itu nggak ada. Kemarin pas nengokin Bapak ada kesulitan nggak komunikasi dengan Sudirman pas di Polda Jabar? Ya untuk pas awal ketemu itu Bapak sama Ibu dikelilingi banyak sih, jadi polisi yang banyak susah ngobrol lah, nggak bebas gitu. Artinya dibatasi? Dibatasin ya. Obrolannya dibatasi? Iya. Keluarga minta dipindahkan ke lapas? Iya, ya saya berharap sih ya Sudirman itu bisa dilapas lagi lah ke Cirebon biar bisa bertemu ya keluarga itu, jadi bisa ngobrol buat ya bebas lah, nggak yang sekarang ini susah. Ini untuk PK Sudirman masih belum jelas ya? Masih belum jelas. Sedangkan yang lain kan dalam minggu ini. Iya. Komunikasi dengan pengacara belum begitu intens? Belum. Mas, keluarga sendiri belum diketahui kan itu di mana dia selnya di mana itu belum tahu ya? Belum tahu. Ya? Belum tahu. Apakah di Polda atau di rutan lain belum tahu ya? Belum tahu. Itu juga kan kalau mau bertemu juga harus ada izin dulu dari tim penyidik katanya. Dari Polda? Dari kuasa hukum yang sekarang itu. Jadi harus harus izin dulu dari tim penyidik. Sejauh ini sudah ada upaya pengen ketemu lagi nggak? Sejauh ini sih ya pengen sih, cuman waktu itu juga saya udah nggak ngasih kabar ya, komunikasi tadi malam. Ya cuman orang tua aja. Saya juga mau ikut sebenarnya. Iya. Saya sebagai dari keluarga gimana Mas kepada ini nih penegak hukum nih? Iya, ya untuk inilah ya Pak Jokowi ya sama Pak Prabowo ya sama ini ya Menkom Polhukam ya. Terkait lagi. Tolonglah saya dipertemukan sama adik saya Sudirman biar bisa bertemu. Jangan dipersulit seperti ini gitu. Lewat telepon pun nggak bisa. Artinya keluarga ini merasa dipersulit untuk Bertemu. Iya. Ini kan ada Tony RM di sini. Tujuannya apa Mas? Minta bantuan Tony RM setelah berhasil ngebebasin PJ atau gimana nih? Ya kalau ketemu ya buat bantu suara ya, menyuarakan lah gitu. Biar semuanya tahu lah. Kita kan sulit untuk ketemu Sudirman juga ya. Untuk penangkapan Sudirman ikut mengalami penyiksaan nggak dari oknum polisi? Iya. Apa aja penyiksaan yang penganiayaan? Ya kalau pas waktu awal sih ya banyak sih. Iya. Ya dipukulin juga sama. Termasuk minum air kencing juga? Iya. Termasuk juga nih, Iya. air kencing. Iya. Semuanya. Cerita Sudirman? Iya. Apa aja katanya cerita Sudirman mengalami penganiayaan itu? Ya penganiayaan ya seperti yang sama yang lain. Iya. Staples? Kalau staples saya nggak mendengar sih kalau itu. Iya. Pemukulan yang pasti? Iya. Itu pemukulan alasannya untuk paksa untuk melakukan? Iya. Kalau Sudirman sendiri pernah cerita nggak ke keluarga bahwa dia nggak terlibat gitu? Pernah nggak? Pernah, berulang kali. Gimana ceritanya? Ya saya itu nggak bersalah dan saya juga nggak tahu apa-apa. Gitu. Dan sampai saat ini juga saya nggak tahu nih kasus apa katanya. Pernah nggak Mas Sudirman ngomong bahwa selama ini saya ditekan di dalam penjara oleh penyidik itu jangan ngaku gitu, pernah nggak? Ya ditekan pasti ada sih ya. Sudirman tuh ya sering ya bicara bilang kalau dia tuh dipaksa gitu. Sejauh mana komunikasi keluarga dengan siapa nama pengacara yang sekarang Mas? Pak Wilson. Sejauh mana Ya komunikasinya dengan kalau sama pengacara yang sekarang Pak Wilson tuh minim sih ya. Jadi saya juga kalau misalkan itu baru nanya baru dijawab gitu, nggak ada konfirmasi. Pernah nggak Pak Wilson datang ke sini untuk mencari keterangan terkait kasus ini? Nggak ada. Nggak ada. Bukti baru? Nggak ada. Nggak pernah kesini. Iya. Bilangnya mau PK tapi nggak ada upaya cari bukti. Iya.
Ketemu pun belum pernah ya. Belum. Iya, jadi ada di Polda ya akhirnya. Iya, Terus nanti kalau mau nanti saya kabarin, nanti saya atur tanggal dan itulah dapat tanggal 28 Juni. besuk di Polda. Iya. Nah, pada saat besuk ada berapa? Bapak, Ibu? Jadi harusnya saya bapak ibu. Si bapak sama ibu jadi ngajak ngobrol jadi dia nggak fokus. Oke. Kalau advokat sendiri, pengacaranya sendiri dari siapa itu yang ngasih? Yang ngasih dari Polda. Dari Polda. Dari Kata Polda kata Jabar. siapa? Dari ininya pas Poldanya. Oke, terus sekarang kesulitan nggak ketemu Sulit. ketemu di Sudirman? Iya, sulit. Sulit, Pak. Iya. Sekarang Bapak kesulitan ketemu ini? Kesulitan. Iya. Bapak ngubungi pengacaranya nggak bisa? Oke. Yang Kesulitan. ya kata keluarga kesulitan untuk ditemui dan di mana posisinya gimana kata? Ya, kalau dari cerita Beni, ya, kakaknya Sudirman dan cerita bapaknya ini bahwa keluarga ini mengalami kesulitan, ya. Itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini mau membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk bisa ketemu Sudirman saja harus janji dulu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, kan itu ya, Pak Dir. Nah, kemudian pada saat waktu yang dijanjikan, tadi dijelaskan bahwa Beni tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, hanya kedua orang tuanya saja ya. Nah, kemudian sampai saat ini dirasakan oleh keluarga itu sangat kesulitan untuk menemui anaknya Sudirman ya. Ini jelas-jelas menurut saya kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Ya, hak dan kewenangan yang melekat pada diri penyidik itu selesai setelah tahun 2016 Sudirman dan kawan-kawan dilimpahkan ke jaksa dan jaksa menyatakan P21 dan penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka saat itu Sudirman. Sudah selesai itu hak dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengekangan atau upaya paksa terhadap Sudirman itu sudah selesai. Apalagi sekarang sudah terpidana. Putusan pengadilan yang melaksanakan adalah jaksa, apalagi kalau sudah dilapas, itu kewenangannya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau penyidik masih menguasai seorang Sudirman, ya kita pertanyakan, ada apa? Itu. Nah, kemudian pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Sudirman itu katanya informasinya dari Polda yang menunjuk informasinya. Kalau ini benar, ini Polda punya kepentingan apa? Ketakutan apa gitu loh. Harusnya lepas saja. Lepas. Jangan sampai kami masyarakat menilai ya, penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan ketika Sudirman menggunakan pengacara dari keluarga yang akhirnya akan membongkar semuanya. Jadi akhirnya kami menilai jangan-jangan pengacara yang ditunjuk dari Polda ini, ya jika benar ya ditunjuk dari Polda ini, untuk menjaga agar Sudirman tetap mengatakan seperti itu. Yang kita tahu, Peggy Setiawan aja disebut-sebut kan oleh Sudirman kan. Nah sehingga Sudirman ini sepertinya dijaga agar tetap mengatakan seperti itu, tidak berubah. Ya, padahal kan bayangkan kalau Sudirman ya itu pengacaranya dari pihak keluarga ya bukan dari Polda, bisa saja Sudirman menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Saya baca nih ya putusan pengadilan atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, dalam keterangan terdakwa Sudirman itu jelas mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan. Bahkan dia itu mengakui karena diancam, karena mengikuti arahan penyidik yang sudah ditulis di papan tulis. Dia tidak pernah merasa menandatangani BAP. Nah, jadi mungkin saja penyidik ini masih ikut campur dengan Sudirman, ya. Terus ya kalau memang benar ya masih ada di Polda, karena khawatir nanti kalau Sudirman lepas dari kekuasaan penyidik oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya, akhirnya kebongkar semuanya. Buat Bapak Kapolri, ini sudah zaman reformasi, zaman keterbukaan informasi, bukan seperti zaman Orde Baru. Pak,
ada oknum, ya, ini oknum penyidik di Polda Jawa Barat, keluarga mau nemui terpidana saja, ya itu kesulitan, Mbak. Dan informasinya ada di Polda. Coba Bapak Kapolri cek dan tindak kalau memang itu benar. Nggak ada kewenangan itu, nggak ada punya hak, nggak ada kewenangan yang melekat. Kalau oknum penyidik masih menguasai, masih melakukan upaya paksa atau masih mengondisikan seorang terpidana yang sudah tidak ada hubungannya secara hukum dengan penyidik Polda Jawa Barat. Itu. Berarti kalau penunjukan dari kuasa hukum sendiri itu seharusnya tidak boleh ya? Atau gimana Ketua? Ya tidak boleh, penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan kecuali ada seorang tersangka, ya, atau seorang terlapor, ya, ditangkap, kemudian ancaman hukumnya di atas 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum, kemudian tersangka maupun keluarganya tidak mampu membayar pengacara, maka penyidik yang bersangkutan itu bisa menyediakan pengacara. Itu pun kembali lagi, ya, tersangkanya itu mau atau tidak, kan gitu. Nah, yang statusnya tersangka saja kembali kepada tersangkanya, ya. Apalagi ini Sudirman bukan tersangka, sudah nggak ada hubungan dengan penyidik, gitu loh. Sehingga penyidik kalau menyediakan pengacara dengan tujuan, dengan tanda kutip khawatir kalau pakai pengacara di luar khawatir terbongkar, tidak mempunyai kewenangan seorang penyidik memberikan atau menyediakan pengacara. Kenapa kami suarakan ini? Karena terbukti Sudirman mau ditemui aja susah kan gitu oleh keluarganya. Inilah kami suarakan itu. Ada pelanggaran nggak kalau kayak gitu? Oh ada, kalau memang terbukti, ya, ada oknum penyidik yang menguasai Sudirman dengan tujuan khawatir, ya, nanti skenarionya terbongkar, maka tindakan menguasai Sudirman yang tidak mempunyai kewenangan, tidak punya hak penyidik itu pelanggaran, bisa dilaporkan ke Propam itu. Bisa jadi untuk menghambat PK. Ya kalau untuk menghambat PK ya otomatis karena keluarga ingin kan melakukan PK. Kemudian kalau sulit ditemui kan bagaimana untuk koordinasi untuk menggali, ya, keterangan-keterangan untuk bahan mengajukan PK kan bisa menghambat juga.